Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Nikmah dari SMKN 1 Kota Bekasi atau channelnya Rumah Ngoprek. Oke, saya akan coba membuat satu topologi tentang LK1, keamanan jaringan yang dilaksanakan oleh BMTI 2020. Saya akan coba share screen. Oke. Di sini topologinya itu adalah seperti ini. Nah, topologinya koneksi dari internet ke HP kita, kemudian ke laptop kita, kemudian masuk ke routernya. Di router ini dua interface, ETH0 sama ETH1. ETH0-nya yang connect ke internet, ke wireless, yang ETH1-nya masuk ke switch. Nah, dari switch-nya dibagi lagi. Masuk ke server, masuk ke masuk ke server, masuk ke Windows XP, kemudian masuk ke Kali Linux. Nah, topologi ini kita akan simulasikan di dalam GNS3. Gimana caranya? Nah, langkah pertama dari video tutorial yang sebelumnya, di sini kita udah install router, server, Kali Linux, sama Windows 7. Nah, di sini di routernya settingan yang tadi kita rubah nih. Kenapa kita rubah? Karena kita akan ngebaca dan ditarik ke GNS3. Nah, networknya ini kita nggak usah konekin kabelnya. Nah, yang atasnya tetap bridge. Yang adapter yang kedua, kita pilihnya internal network. Ya, internal network. Kemudian kita oh ini kabelnya lupa. Kabelnya dimatiin. Oke. Kemudian yang servernya juga seperti itu. Di networknya kita rubah sorry. Yang servernya kita cuma butuh interface internal network. Karena dia cuma satu interface yang kita butuhkan. Oke, sampai sini ya. Internal network. Jadi kita rubah, kabelnya kita putus. Kemudian kita oke. Nah, server 1 kita cek lagi ya. Networknya. Ini. Internal network. Kemudian si routernya. Networknya. Ini yang satu kita bridge. Ini kabelnya kita putus. Yang adapter 2. Internal network. Kabelnya kita putus. Nah, itu yang 2. Kemudian yang Kali Linux. Ini kebetulan udah dibaca sama si GNS3. Kali Linux udah dibaca sama si GNS3. Sorry. Kali Linux 2. Oh ya, Kali Linux 2 belum dibaca deh. Kali Linux 2 ini kita menggunakan internal network. Nah, kabelnya juga kita putus, kita oke. Nah, si Windows 7 ini juga udah saya pakai sebelumnya. Nah, di sini dia not attached, kabelnya diputus. Karena ini udah pernah dibaca sama si GNS3. Oke. Nah, itu persyaratan utama. Persyaratan pertama yang kita harus diskonekin dulu ketika kita ngebaca di GNS3. Itu persyaratan pertamanya. Dan selanjutnya kita langsung buka GNS3-nya. Kita run sebagai administrator. Kita pilih yes.
Dah. Nah, kita tungguin nih. Kita tungguin sampai si desktopnya muncul, CPU-nya, kemudian RAM-nya. Tunggu dulu, sebelum kita baca nih, kita cancel dulu deh. Kita cek dulu nih, RAM-nya jangan-jangan nanti 4. Kewalahan nanti si GNS3-nya. Kalau misalnya dia ngebacanya 4. Si router 1 kita setting. Sistem. Nah lo. Ini 1024 aja. Oke. Nah, yang ini kita cek lagi. Kita rubah lagi 1024. Oke. Nah, si ininya udah. Ingat, pas ngerubahnya itu pas sebelum dinyalain di GNS3-nya. Tapi kalau udah dinyalain, dirubah, error nanti. Oke. Kita coba baca ya. Tugas LK1 keamanan jaringan. Browse-nya kemana? Kita ke sini aja. Collect. Kemudian kita oke. Oke. Kita pindahin dulu gambarnya ya. Kamu di sini dulu ya. Oke, kita mulai. Pertama, kita masuk ke tombol edit, preference. Nah, di VirtualBox-nya kita buat yang baru. Kita create new. Ya, si router 1 sama server 1. Habis itu kali Linux-nya udah ada. Udah saya tarik tadi. Jadi saya cuma ngasih 2 contoh aja cara ngebacanya. Oke. Kita pilih next. Ini tungguin sampai muncul dia semua sistem operasi yang terdapat di VirtualBox. Nah, di sini kita coba ngebaca router 1. Kemudian kita finish. Nah, ini dia router 1 nih. Router 1 ini kita edit. Nah, di sini kita gantilah ini. Simbolnya. Simbolnya kita tungguin dulu, sabar. Si router. Nah, si router saya ambil gambarnya yang ini. Oke. Udah ada belum? Belum ada kan? Jadi jangan bentrok dengan gambar yang atas ya. Networknya si router itu punya interface 2. Di sini kita kasih 2. Nah, di situ kita allow nih GNS3-nya untuk mengkonfigurasi si VirtualBox-nya di GNS3. Dah. Tuh. Nah, di sini udah berubah dia kan? Udah berubah. Adapternya juga 2. Kemudian simbol routernya juga udah berubah. Nah, langkah yang kedua, servernya. Kita next. Nah, tungguin nih. Tungguin si servernya. Tadi namanya itu server LK1. Server 1 LK1. Kita finish. Nah, cuma gitu aja nariknya. Habis itu kita edit. Nah, di sini si servernya itu kita rubah nih. Kita browse.
Kita tulis di sini server. Nah, servernya kita mau yang ini. Oke. Nah, networknya cukup satu si servernya. Habis itu kita allow. Kemudian kita oke. Udah. Si routernya udah, si servernya udah, si Windows-nya sama. Saya kebetulan biar menghemat waktu, ngambil yang ini aja. Editannya seperti itu tadi, saya contohin. Network yang satu di allow, cuma itu aja perubahannya. Kemudian di Kali Linux-nya juga sama. Adapternya satu. Oh, sorry. Kali Linux 2 kan kita pakai. Nah, kita coba upload aja. Ini aja. Kita pilih next. Nah, kita tungguin. Berarti si Windows 7 itu nggak usah kita nggak usah kita panggil lagi karena udah ada ya. Karena dia kalau dua-duanya kita panggil dengan nama yang sama nanti dia error. Kali Linux 2. Kemudian kita finish. Nah, kita edit. Kita ganti. Kita browse. Kita ganti server. Nah, kita cari yang ini aja dah. Atau server yang kayak gini. Dah, kita ganti ini aja. Kemudian networknya satu, kemudian kita allow satu aja. Oke. Nah, ini udah 1, 2, 3, 4 udah. Kemudian kita apply. Kita oke. Nah, sekarang kita tinggal simulasikan. Langkah yang pertama, network yang di sini kita sharing dulu. Supaya apa? Supaya dapat internetnya. Nah, di sini kebetulan udah saya sharing. Kemana? Ke VirtualBox. Nah, ini VirtualBox. Yang ini nih. Udah. Makanya dia nanti akan dapat di sini IP 192.168.137.1. Dia secara otomatis akan memberikan IP address. Oke. Nah, kita pakai cloud. Nah, kemudian di topologinya yang diberikan BMTI, setelah cloud, koneksi ke internet, masuk ke switch, masuk ke router, masuk ke switch. Ya, masuk ke router dulu, baru ke switch. Masuk ke router dulu, baru ke switch. Routernya. Nah, ini routernya. Router LK1 ya. Kemudian kita cari switch-nya. Nah, kita cari Kali Linux 2. Server LK1. Nah, ini routernya, ini switch-nya, ini servernya, ini Kali Linux-nya. Satu lagi. Satu lagi itu si Windows-nya, Windows 7-nya. Nah, ini nih. Ini mana tuh si Windows-nya? Nah, tuh muncul dia. Agak lama itu.
Nah, sebelum kita tarik kabelnya, ini kita konfigurasi dulu. Kita show spesial, kemudian kita tambahin semua. Kemudian kita apply, kita oke. Nah, baru kita tarik kabelnya. Nah, di sini tadi yang koneksi yang di-share kan VirtualBox. Berarti yang kita koneksiin ke cloud-nya itu ke internetnya VirtualBox. Nah, masuk ke Ether 1. Nah, dari router ini Ether 2-nya atau ETH 1-nya masuk ke switch. Nah, dari server ETH 0-nya masuk juga ke switch. Nah, dari Ether 2 switch-nya masuk ke Windows 7. Jadi ini seolah-olah real. Kita masukin satu-satu. Jadi kelebihannya si GNS3 itu adalah kita mengkonfigurasi secara real device. Nah, kalau udah selesai talinya atau kabelnya, kita hubungkan, berarti kita matiin yang sini. Nah, habis itu kita rapiin dah gambarnya. Mudah-mudahan bisa rapi lah, nggak berat sebelah. Nah, untuk memunculkan interface-nya di sini. Nah, tapi kalau misalnya biar nggak rame, dimatiin aja. Nah, ini kita bisa change hostname. Kita rename aja. Router. Nah, oops, sorry. Bacaannya aja bergeser. Router. Nah, cloud ini kita change hostname. Internet. Ya. Internetnya ini kan. Nah, si yang ini, si servernya, kita klik kanan, change hostname. Kita kasih server aja. Ini server Debian. Server Debian. Nah, ini juga router Debian. Ini Windows 7. Ini kita change hostname. Windows 7. Kita klik OK. Sorry. Nggak boleh ngeklik badannya. Kita ngeklik tulisannya aja. Nah, eta ya. Ini kali Linux-nya kita change hostname. Kali Linux. Oke. Dah. Selesai. Nah, tanda tombol merah ini itu berarti belum nyala. Tapi si switch ini biarpun dalam keadaan tidak dikonfigurasi, dia tetap ngasih sinyal warna hijau. Nah, untuk menghematnya itu kita harus nyalain satu-satu. Nah, nyalain satu-satu. Ini kita klik kanan, habis itu, oh tunggu dulu. Misalnya kita ada fitur nulis nih. Tugas LK1 keamanan jaringan. Keamanan jaringan. Nah, bisa kita buat dari judulnya, ya kan? Nah, kemudian yang di bawahnya, quit
by nama kita. Nah, ini nama kita nih. Gimana mau setting IP address-nya? Oh ya, nanti setting IP address-nya. ETH 0-nya berapa? 192 168 137 139 kalau nggak salah /24. ETH1 192 168 1.1/24. Nah, di sini nanti kita kasih lagi tuh. Ini di sini 192 168 1.2/24. Nah, si servernya. Jadi ketika si duplikat aja. Di sini kita kasih nih. Tiga. Duplikat lagi. Nih. Jadi 4. Ya kan? Nah, topologinya seperti ini. IP-nya sekian, IP-nya sekian, IP-nya sekian. Karena kita belum setting DHCP. Habis itu kita start. Nah, dia loadingnya cukup lumayan lama. Di sini kita bisa perhatikan kalau si routernya itu udah sesuai konfigurasi, nah nanti dia akan nyala di sini nih. Artinya udah aktif. Nah, caranya udah aktif, kita cek lagi di bawah sini nih. Nah, di sini dia udah langsung nyala up. Nah, kita login dah. Nah, konfigurasi yang tadi masuk kan? Coba kita ping. Coba kita cek. Dia dapatnya seharusnya berapa ya? 137 sekian seharusnya. Satu tiga tujuh .100 coba kita ganti 137 .100 137 .100 137 .1 Ctrl X yes nano etc resolve 137 .1 etc init.d networking restart.
Kalau misalnya di sini muncul apa namanya MAC address, berarti dia butuh reboot. Kita reboot dulu. Satu-satu kita menggunakan troubleshooting-nya. Ping ke 192.168.137.100. Oke, coba kita ping ke 1. Oke, replay. Coba kita ping ke Google. Oke, replay. Nah, caranya mengujinya seperti itu. Nah, kita coba remote deh. Bisa enggak? Nah, kita remote bawahnya kan. Udah. Sampai sini ya. Udah. Clear. Kita ping ke google.com. Udah clear ya sampai sini. Jadi cara ngesernya itu IP address yang di sini tadi kita sesuaikan dengan IP address yang di sini tadi kan nih gateway-nya nih 137.1. 137.1. Nah, itulah yang kita kasih ke sini. Nah, di sini. Sama di sini. Habis itu di apa namanya? Di resolve-nya kita rubah juga nano etc resolve.conf. Nah, 137.1 name servernya 88. Oke. Itu untuk konfigurasi yang pertama. Yang untuk perancangan yang pertama si routernya. Jadi dari sini ke sini udah connect. Dari sini ke sini udah connect. Kemudian yang si server Debian-nya. Kita coba start. Nah, kita cek di sini udah hijau dia kan. Kalau udah hijau berarti dia udah running. Kita cek di VirtualBox-nya. Nah, ini bacanya server nih. Dia dari lagi proses loading. Jadi konfigurasi nah di sini di network yang kedua karena kita di sini merubah IP-nya 192.168.1.2 karena 1.1 gateway ke sini ke internet dan dia udah di NAT tadi kan di NAT di routernya. Nah di sini 1.2 kita akan rubah IP-nya 1.2. Caranya mana nih caranya nih nano etc network interface. Nah, di sini kita akan rubah nih 168.1.2 karena sesuai dengan topologi. Ini juga kita rubah nih.
1.1. Kita save. Nano etc result. Nah, ini juga kita rubah 1.1 karena kita gateway-nya ke 1.1. Simpan. Habis itu reboot. Udah. Kita tungguin sampai dia up lagi. Nah, nunggu up, kita nyalain dulu nih si Windows-nya. Dan si Kali Linux-nya. Jadi bertahap nyalainnya supaya tidak berat. Nah, udah nyala semuanya kan? Nyala, hijau semuanya. Nah, di sini Windows 7-nya. Kalau misalnya dari sini nggak bisa, apa namanya kursornya, ini ada kontrol kanan nih, pojok kanan sini, pojok bawah. Kita klik aja atau misalnya kontrol yang kanan yang di keyboard kita iniin. Jadi mati dia nih yang ini nih. Untuk keluarnya. Nah, kita coba cek lagi si servernya. Kita login. Salah lagi passwordnya. Nah, 1.2 kan. Kita ping 192.168.1.1. Nah, replay kan. Nah, kita ping ke 88. Replay juga. Kita ping ke Google. Nah, replay juga. Jadi, di routernya udah clear. Nah, kita masuk lagi ke Windows 7-nya. Windows 7-nya ini masih proses booting. Coba kita lihat lagi di Kali Linux-nya. Kali Linux-nya ini. Ini juga agak lumayan nih. Agak lama. Hehehe. Mana. Nah, ini dia langsung dapat. Kita close. Ini kita coba Windows R. Kemudian ipconfig 1.3 enggak 1.3 kan. Nah, 1.3. Nah, coba kita ping nih. 192.168.1.1. Nah, replay dia. Kita ping ke Google. Nah, replay juga. Nah, kelar tuh, kelar Windows 7-nya. Nah, sekarang di si apa nih? Kali Linux-nya. Nah, Kali Linux-nya kita username-nya itu root. Password-nya kita masukin. Ini prosesnya si Kali Linux-nya itu agak lumayan lama karena dia basisnya GUI. Basisnya GUI.
Nah, kita coba cek. Nah, di sini dia nggak connect dia. Kenapa? Karena kita harus setting secara manual. Nah, tuh. Hang lagi kan? Agak berat nih. Nah, dia kita coba masuk dari sini. Tadi saya masuknya lewat sini. Sorry. Ini kemudian ke sini. Nah, tuh kan. Baru dia kalau dari sini dia nggak mau. Nah, di sini kan dia belum ada IP-nya. Jadi kita setting mulai dari awal. Nano, etc, network, interface. Nah, di sini kita ketik nih. Auto ETH0, ePage ETH0, inet static, address 192.168.1.234, 1.4, netmasknya 255.255.255.0, gateway-nya 192.168.1.1. DNS name server 192.168.1.1. Control X, yes. Nano, etc, resolve, CONF. Nah, ini juga kita ganti menjadi 192.168.1.1. Control X, yes. etc init.d, networking, network manager, restart, config. Nah, coba kita restart lagi. Nah, dia minta reboot. Lebih lama lagi. Kita tunggu proses booting, mudah-mudahan dia agak cepat. Kebetulan saya mendownload Windows Debian 10 belum selesai. Mudah-mudahan bisa cepat. Habis itu kita ngeping, habis itu selesai. Jadi cara merancang bangun topologinya itu di GNS3 ya seperti ini gitu. Jadi satu-satu kita rancang. 4.1 lewat gateway 1, habis itu ke internet. Dia lewat sini, kemari. Tuh. Nah, si Windows 7-nya juga lewat sini, kemari ke atas ini. Server Debian-nya juga.
Na, 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 oh ya, root username-nya, root passwordnya. Nah, di sini kan dia udah muncul nih interface yang udah tadi ya. Kalau yang tadi belum dia. Nah, kita ping dulu. Oke, ke dirinya sendiri, ke 1. Oke, kita ping ke 88. Oke, kita ping ke Google. Oke, replay ya. Jadi dari segi secara umum topologi udah jalan sesuai dengan ini. Nah, cara mematikannya Bapak Ibu jangan di virtualnya. Virtual box-nya jangan, matiinnya langsung dari sini aja. Caranya bagaimana? Kalau di virtualnya nanti dia error. Jadi ketahuannya itu adalah di sini kebetulan saya menggunakan total semuanya itu RAM-nya 6. 6 itu si kali Linux-nya ini 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini tadi 1, ini 1, ini 2, ini 2 karena dia berat gitu. Berat karena basisnya GUI. Jadi total semuanya ini RAM-nya 6. Nah, dia akan membacanya di sini. Persentase CPU yang dibaca sebesar 341%. Jadi masih belum load ya. Mudah-mudahan jangan load. Oke, cara mematikannya Bapak Ibu langsung dari sini. Ini stop all node. Nah, dia akan mati dulu semuanya. Mati semuanya. Habis itu nanti di close yang ini. Di close. Oke. Mungkin itu dulu. Saya akan stop screen. Itu dulu Bu, cara menghubungkan topologi yang diberikan di BMTI yang soal LK1. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat, jangan lupa ngajinya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.